Kemudian selanjutnya ini sebagai informasi bahwa kegiatan perbenihan tanaman hutan itu dalam penyelenggaraannya itu adalah untuk mendukung RHL salah satunya, mendukung RHL selain juga dalam rangka mungkin ya RHL dalam dan luar kawasan. Jadi untuk luar kawasan itu kan bisa macam-macam, bisa istilahnya yang melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Pemda, kemudian dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi support atau dukungan dari kegiatan perbenihan tanaman hutan itu antara lain adanya sumber benih, kemudian persemaian, kemudian juga dalam hal ini untuk sumber benih tentunya dalam rangka penyediaan benih berkualitas, kalau persemaian untuk bibit unggul, kemudian semuanya untuk mendukung kegiatan RHL baik di dalam maupun di luar kawasan. Kemudian dalam penyelenggaraannya kegiatan-kegiatan ini juga melibatkan berbagai sektor yang dalam implementasi tentu saja tetap harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan juga melibatkan masyarakat juga dengan beberapa kegiatan atau implementasi kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang di sini ini merupakan kegiatan-kegiatan yang juga dalam rangka istilahnya mewujudkan dukungan perbenihan tanaman hutan dalam kegiatan RHL dimaksud. Kemudian ini juga untuk referensi tambahan bagi teman-teman, ada jenis-jenis tanaman yang wajib diambil dari sumber benih bersertifikat. Jadi ini ada beberapa jenis tanaman dengan regulasi atau peraturan yang mengatur sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan untuk jenis-jenis seperti yang tertera di sini itu antara lain kemiri, kayu putih, cendana, pinus, gaharu dan lain-lain ini itu harus dari sumber benih bersertifikat. Kemudian ini sekilas juga berkaitan dengan penyediaan bibit tadi di mana ada peraturan yang mengatur terkait itu adalah Permen LHK nomor 23 tahun 2021 khususnya di pasal 13, nanti bisa diperdalam lagi oleh teman-teman di mana di sini penekanannya itu adalah yang pertama penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit atau pengadaan bibit, kemudian yang kedua pembuatan bibit dilakukan melalui proses produksi bibit, itu bisa pada persemaian permanen, persemaian modern, kemudian melalui kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, dan atau persemaian yang dibuat oleh masyarakat atau badan usaha. Kemudian juga dalam hal ini didukung dengan adanya untuk lingkup Pedas RH, khususnya dalam hal ini menjadi bagian dari KLHK tentunya, ada surat edaran juga tentang pelaksanaan kegiatan LHR khususnya tahun 2022 yang mungkin sampai sekarang ini masih belum masih dipakai, sepertinya belum ada update-nya ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalau ada kekeliruan di sini mungkin akan nanti kami informasikan bahwa poin pentingnya di sini adalah dalam kegiatan penyediaan bibit atau kaitannya dengan kegiatan perbenihan tanaman hutan tersebut pada prinsipnya juga harus mengutamakan penggunaan bibit hasil produksi persemaian permanen. Ini memang regulasi internal di Pedas RH-nya. Kemudian ada tambahan terkait dengan ini, sebenarnya hanya tambahan informasi saja. Kalau yang poin B kayaknya juga nggak perlu terlalu ini ya, karena berkaitan dengan implementasi atau pelaksanaan kegiatan di lapangan pada saat istilahnya realisasi kegiatan. Namun poin penting di sini adalah mungkin yang perlu dipahami bahwa ada Permen LHK nomor 23 tahun 2021 yang mengatur tentang penyediaan bibit atau pembuatan bibit. Mungkin itu saja yang perlu untuk lebihnya bagi teman-teman atau adik-adik P3K di sini. Kemudian berikut adalah mekanisme distribusi bibit, khususnya ini dari persemaian, di mana di sini ada
sistem distribusi tidak langsung dan sistem distribusi langsung, di mana kalau semuanya memang mengarah pada kegiatan rehabilitasi hutan, kemudian rehabilitasi pada daerah rawan atau pasca bencana, kemudian ada juga untuk kegiatan penghijauan, penghijauan di sini bisa hutan rakyat, hutan kota, kemudian penghijauan lingkungan, kemudian hutan sosial. Kalau penghijauan lingkungan di sini contohnya kegiatan-kegiatan seremoni atau kegiatan penanaman yang dilakukan mungkin dari sekolah-sekolah ataupun istilahnya seperti perkantoran dan lain sebagainya. Kemudian untuk tadi yang pembedanya dengan distribusi langsung dan tidak langsung dari bibit persemaian itu, untuk yang tidak langsung itu melalui persemaian transit terlebih dahulu, tidak langsung ke istilahnya lokasi implementasi penanamannya. Selanjutnya ini juga informasi tambahan, mungkin kalau berkaitan dengan untuk sumber benih yang tadi menjadi salah satu kegiatan di dalam PTH ini. Jadi ada pembangunan sumber benih unggul sama pemeliharaan sumber benihnya. Mungkin ini istilah-istilah yang mungkin tidak asing juga, karena mungkin pada saat ya di bangku pendidikan ya, mungkin di kuliah gitu khususnya yang kehutanan juga sudah sedikit ada informasi lah terkait istilahnya kegiatan mungkin pemeliharaan misalnya seperti itu kan, pemeliharaan ada perlu penyiangan, penyiraman, pemupukan, dan yang kurang lebih seperti itu. Ini hanya sekilas informasi saja untuk sekedar merefresh atau mereferensi dari mungkin ilmu atau hal-hal yang pernah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya berkaitan dengan komponen pencapaian benih berkualitas. Di sini hal yang perlu diperhatikan adalah penyiapan SDM, kemudian perencanaan kebutuhan benihnya, kemudian pemeliharaan fisik dan evaluasi, ada juga sertifikasi, kemudian penetapan pelaku usaha perbenihan tanaman hutan, kemudian pemantauan dan pengawasan. Semua ini merupakan poin penting atau komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai benih berkualitas. Benih berkualitas itu merupakan salah satu sebenarnya hal penting dalam kegiatan perbenihan tanaman hutan, karena dari semua sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam perbenihan tanaman hutan seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, itu pada dasarnya adalah yang diinginkan adalah benih berkualitas dan juga bibit berkualitas. Bibit berkualitas juga bisa diperoleh sebenarnya dari benih berkualitas. Selanjutnya yang mengenai bibit berkualitas. Nah, ini yang kalau yang sebelumnya ini kan lebih pada benih berkualitasnya, walaupun pada produk berikutnya dari benih berkualitas tentunya bibitnya juga pasti akan berkualitas gitu. Tetapi ada juga di dalam kegiatan perbenihan ini yang tidak dari benih gitu. Jadi ada yang dari bibit, sehingga bibit pun yang digunakan dalam kegiatan perbenihan tanaman hutan juga harus memperhatikan kualitas juga, sehingga dalam pencapaian bibit berkualitas itu juga perlu memperhatikan pemantauan distribusi dan penanaman bibit berkualitas tersebut sendiri, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarananya dalam mendukung bibit berkualitas, juga perencanaan untuk produksi bibitnya, kemudian produksi dan distribusi serta operasional dalam hal persemaian, sehingga bibit berkualitas ini kan salah satu produk dari persemaian yang menjadi salah satu kegiatan di dalam perbenihan tanaman hutan, sehingga untuk mencapai bibit berkualitas sebagai produk dari persemaian harus memperhatikan hal-hal seperti yang saya sebutkan ini. Kemudian selanjutnya, itu tadi demikian yang untuk kaitannya dengan kegiatan perbenihan tanaman hutan. Selanjutnya kita akan masuk ke muatan teknis yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air.
Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk kegiatan konservasi tanah dan air ini ada dua poin teknis atau muatan teknis yang memang nanti ada dua yang satu adalah berkaitan dengan teknik konservasi tanah dan air yang akan saya sampaikan di sini. Kemudian selanjutnya ada yang berkaitan dengan rehabilitasi das dan reklamasi. Nanti itu yang akan disampaikan oleh rekan saya Bu Masuda. Nah, untuk di sini saya akan fokus pada kaitannya dengan teknik konservasi tanah dan air yang mungkin lebih penekanannya pada sipil teknis. Jadi kegiatan konservasi tanah dan air itu sebenarnya kan mencakup dua poin penting secara vegetatif dan sipil teknis. Yang untuk vegetatif nanti akan disampaikan oleh Bu Masuda. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sipil teknis sebagai dasar hukum dari penyelenggaraan KTA konservasi tanah dan air, sebenarnya itu tidak lepas dari RHL ya. KTA itu tidak lepas dari RHL sehingga dasar hukum dalam penyelenggaraan atau dalam implementasi kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air juga inline dengan dasar hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan RHL itu sendiri. Antara lain di sini Undang-Undang Nomor 37 tentang konservasi tanah dan air, vegetatif maupun sipil teknis. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kemudian turunan berikutnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P23 Min-LHK 21 tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian selanjutnya mungkin ini ada sedikit gambaran dari ketiga regulasi tersebut, di mana kurang lebih gambaran umum atau istilahnya poin-poin yang menjadi istilahnya poin-poin poin penting atau poin-poin khusus yang menjadi catatan berkaitan dengan kriteria dan standar, kemudian kegiatan, peran masyarakat, dan pembinaan. 4 hal ini adalah hal yang diatur atau dijelaskan juga terkait regulasi atau penyelenggaraannya di dalam ketiga dasar hukum yang tadi menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan kegiatan. Di mana kalau berkaitan dengan kriteria dan standar itu tentunya ada kaitannya dengan kawasan, kelembagaan teknologi, kemudian kegiatan itu ada rehabilitasi hutan, reklamasi hutan, dan konservasi tanah dan air. Nah, di sini di penjelasan saya berikutnya itu adalah di konservasi tanah dan air. Berkaitan dengan peran masyarakat dan pembinaan itu akan tidak jauh berbeda, baik itu untuk kegiatan yang vegetatif maupun sipil teknis, karena dalam penyelenggaraan juga di sini adalah terintegratif sebenarnya antara vegetatif dan sipil teknis. Selanjutnya di sini juga ya untuk memudahkan sebenarnya, jadi saya sampaikan juga di dalam slide ini khususnya yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air tadi ada definisi, tujuan, azas, dan metode. Mungkin ini nanti menjadi clue atau poin-poin yang bisa untuk dipelajari dalam kaitannya dengan konservasi tanah dan air. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kegiatan konservasi tanah dan air. Ini juga sebenarnya ini juga berdasarkan tadi ya 3 peraturan yang mendasari tadi menjadi poin penting dalam pelaksanaan kegiatan KTA, di mana yang pertama tentunya mengusahakan agar kapasitas infiltrasi tanah tetap besar sehingga jumlah aliran permukaan dapat dikurangi, kemudian mengurangi laju aliran permukaan, kemudian mengusahakan agar daya tahan tanah terhadap daya tumbuk atau penghancuran agregat tanah oleh butir hujan tetap ada, kemudian mengusahakan bagian-bagian tertentu dari tanah dapat menjadi penghambat atau menahan partikel yang terangkut aliran permukaan. Ini sebenarnya prinsip dari kegiatan KTA sipil teknis, antara lain yang
dalam implementasinya kita harapkan bisa terintegratif ya dengan yang vegetatifnya, sehingga outcome atau dampak dari penerapannya di lapangan nanti bisa semakin maksimal dalam rangka mencapai hal-hal yang menjadi tujuan dari kegiatan KTA itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah sasaran kegiatan RHL, khususnya di sini yang kegiatan konservasi tanah dan air sipil teknis, di mana pada lahan kritis, lahan terbuka, dan juga pada lahan bekas kebakaran hutan. Itu menjadi antara lain sasaran lokasi kegiatan. Kemudian berikut berkaitan dengan kegiatan RHL-nya, nanti untuk kegiatan RHL nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Masuda. Untuk penekanan di sini adalah konservasi tanah dan air, di mana konservasi tanah dan air itu ada konservasi tanah dan air secara sipil teknis, vegetatif, dan kimiawi. Kemudian dalam implementasi pelaksanaannya juga bisa dilaksanakan pada lokasi-lokasi kegiatan RHL itu sendiri. Kemudian ini adalah informasi atau kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan yang terintegratif sipil teknis agar dengan perpaduan vegetatif dan konservasi tanah dan air, tujuan pemulihan lahan ataupun istilahnya perbaikan dalam rangka konservasi tanah dan air itu betul-betul bisa tercapai secara ekologis maupun manfaat dampak lainnya secara mungkin sosial bagi masyarakat, di mana dengan perpaduan berbasis landscape ataupun bentang alam juga bisa nanti selain tutupan vegetasinya juga kaitannya sama erosi, sedimentasi, itu bisa lebih lebih optimal dalam penanganan atau dampak yang positif yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Kemudian berikut kita sudah masuk ke hal-hal teknis ya, hal-hal yang mungkin ini lebih khusus yang terkait dengan kegiatan sipil teknis atau konservasi tanah dan air, yang dalam hal ini adalah bangunan konservasi tanah dan air, di mana kriterianya tetap mengacu pada daerah tangkapan air dan bangunan vital berupa waduk, bendungan, dam, kemudian danau, serta di luar kawasan hutan yang dilaksanakan bisa dengan pola padat karya bersama masyarakat. Ini sebenarnya program pemerintah sebenarnya berkaitan dengan upaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat juga, sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga mempunyai nilai ekonomi, sehingga tidak hanya nilai ekologis tapi juga dapat nilai ekonominya. Kemudian juga dalam pelaksanaannya juga tadi pada 108 DAS prioritas, kemudian 15 dana prioritas, serta lokasi rawan bencana, banjir, kekeringan, dan juga tanah longsor. Itu menjadi kriteria dalam pemilihan lokasi atau pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air sipil teknis ya, yang kegiatan bangunan KPA. Kemudian untuk tujuan pelaksanaan tadi sekilas sudah saya sampaikan, untuk antara lain menurunkan laju sedimentasi dan erosi, kemudian memperlambat aliran permukaan, kemudian melindungi bangunan vital yang ada, misalnya seperti yang dibutuhkan dalam PLTA, misalnya dam atau bendungan yang seperti itu, kemudian menampung dan meresapkan air juga. Kemudian untuk pertimbangan pemilihan lokasinya itu harus memperhatikan juga tingkat erosi, kemudian sedimentasi, kemudian ya ini tadi diutamakan pada lokasi pelaksanaan kegiatan RHL sehingga terintegratif tadi yang saya sampaikan sebelumnya antara kegiatan vegetatif dan sipil teknis. Kemudian juga memperhatikan struktur tanahnya stabil, terutama pada badan bendungnya, kemudian aksesibilitas juga mudah, kemudian tersedianya bahan atau material serta tenaga kerja, karena berkaitan dengan kegiatan sipil teknis atau bangunan KTA ini tentunya kan memerlukan bahan-bahan material dalam pembangunannya, bisa berupa misalnya batu, semen, pasir, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga yang paling penting juga dalam hal ini adalah masyarakat ya, respon atau peran masyarakat
karena itu akan menjamin keberlanjutan dari fungsi keberadaan dan keberhasilan dalam kegiatan pembangunan bangunan KTA di lokasi yang dipilih, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemilihan lokasinya. Selanjutnya ini mungkin cukup detail secara umum yang bisa berdasarkan informasi-informasi umum. Selanjutnya ini yang yang lebih spesifik lagi untuk penetapannya. Jadi nanti ini bisa berawal dari istilahnya ya, kalau mungkin teman-teman yang sudah biasa dengan GIS itu bisa dari overlay istilahnya peta-peta terkait, sehingga nanti bisa ditemukan titik berdasarkan overlay peta-peta. Dalam hal ini yang paling prioritas itu seperti peta lahan kritis, kelas lereng dan penutupan lahan, kemudian nanti akan ditemukan titik lokasi. Namun sebelum implementasi tetap memerlukan ground check, karena terkadang hasil desk analisis juga tidak bisa menjamin bahwa itu memang sudah benar-benar tepat lokasinya. Ini adalah gambaran untuk flowchart penentuan lokasinya. Kemudian berkaitan dengan alur, mungkin poin penting yang perlu dipelajari di sini adalah ketinggian atau kemiringan kelas lereng yang tepat untuk penentuan lokasi DPI, dam pengendali, dam penahan, dan gali plak, di mana ada persyaratan istilahnya kemiringan atau kelas lerengnya dalam penentuan itu yang menurut saya perlu untuk diketahui oleh teman-teman adik-adik P3K ya, karena poin pentingnya di situ dalam penetapan pemilihan atau penetapan lokasinya, karena ada pembedaan pemilihan dam pengendali, dam penahan maupun gali plak. Kemudian ada satu lagi adalah sumur resapan. Berkaitan dengan sumur resapan, ini biasanya lebih banyak dibangun di daerah-daerah pemukiman ya, berkaitan dengan sumur resapan ini. Selanjutnya ini hanya contoh pemilihan lokasi, dam pengendali, dam penahan, gali plak, di mana sebenarnya kalau dilihat secara topografi biasanya gali plak itu lebih tinggi posisinya, kemudian di bawahnya sedikit DPN, kemudian biasanya bagian hilir itu DPI, kemudian SRA itu lebih pada daerah yang pemukiman, mendekati daerah pemukiman. Kemudian ini tadi mungkin teman-teman atau adik-adik P3K ada yang mungkin masih bertanya-tanya apa sih DPN, DPI, sumur resapan, GP gitu, di sini ada definisinya serta juga syarat-syarat teknisnya, di mana di sini mungkin yang menjadi catatan pentingnya adalah luas DTA dan kemiringan alur untuk pemilihan lokasi tersebut. Dimana kalau dam penahan atau DPN itu adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu, pasangan batu spesi, dan terucuk atau bambu kayu dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter yang berfungsi untuk mengendapkan sedimentasi, erosi, dan aliran permukaan. Sebenarnya dam penahan dan gali plak itu sebenarnya sama dalam fungsinya, itu mengendapkan sedimentasi, erosi. Hanya berbeda pada lokasi penempatannya serta ukuran pembangunannya juga. Ini kalau mungkin mau lebih memperdalam ya terkait spesifikasinya. Cuman kalau misalnya nanti bingung, setidaknya tahu komponen utamanya sajalah kalau dalam pembuatan bangunan KTA tersebut. Ini sengaja memang saya masukkan di dalam bahan, tapi nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian selanjutnya mungkin ke gali plak ya. Ini dokumentasi yang berkaitan dengan dam penahan. Kemudian gali plak. Di sini kalau gali plak dia memang posisinya lebih tinggi ya dari dam penahan, di mana dia kemungkinan DTA-nya lebih dari 35%. Kemudian selanjutnya ini juga ya gambaran sedikit lah mengenai bangunan gali plaknya, mungkin dengan tambahan ini nanti bisa lebih memudahkan teman-teman mengetahui apa sih bedanya dam penahan dan gali plak.
Selanjutnya sumur resapan. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi bahwa sumur resapan itu adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Di mana ini syarat teknisnya itu biasanya berada di daerah pemukiman padat penduduk dengan curah hujan yang tinggi. Ini berkaitan dengan sumur resapan. Ini ada contoh gambarnya kalau sumur resapan. Ya, mungkin kurang lebih kegiatan teknis lingkup Ditjen Pedas Herha yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan pengawasan DAS, kemudian perbenihan tanaman hutan, kemudian konservasi tanah dan air yang kaitannya dengan sipil teknis. Mudah-mudahan saya tidak memakan terlalu banyak waktu ya, sehingga Bu Masudah bisa lebih optimal dan maksimal dalam melanjutkan informasi kepada teman-teman berkaitan dengan kegiatan lingkup Ditjen Pedas RH. Mungkin dari saya cukupkan demikian. Nanti bisa istilahnya kalau ada teman-teman yang ingin tahu lebih jauh, nanti bisa komunikasi secara langsung dengan kami juga bisa. Terima kasih. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.